saat ini kami banyak menerima untuk akreditasi C ini mostly itu untuk pemenuhan bidan gitu ya Bapak Ibu ya, karena kami sadari karena di tahun 2026 kalau nggak salah bidan itu sudah harus terkait tugas belajar gitu, terkait pengembangan kompetensi itu merupakan substansi dari ASDEP kami. Jadi salah satu ASDEP di Deputi Bidang SDM Aparatur, kami asisten deputi manajemen talenta dan peningkatan kapasitas SDM aparatur seperti itu. Jadi kami juga terkait manajemen talenta, terkait karir, seperti itu, lalu terkait membangun kompetensi dan lain-lainnya. Ya, jadi di paparan kali ini akan terbagi-bagi, ada pengantar, pengembangan terkait pengembangan kompetensinya, ketentuan lain dan juga tindak lanjut dari SE 28 tahun 2021. Seperti itu. Jadi seperti yang kita tahu Bapak Ibu, Pak Presiden gitu ya sudah menggaungkan untuk Merdeka Belajar gitu. Jadi Merdeka Belajar bisa belajar apa saja, di mana saja gitu, sehingga kami memiliki amanat gitu untuk mempermudah akses belajar oleh seluruh pegawai, memperbanyak konten belajar, menyederhanakan ketentuan pemberian izin untuk belajar, mengarahkan pegawai untuk belajar dari experiential learning dibanding formal learning. Nah, saat ini kami juga sedang menyusun peraturan terkait peningkatan kapasitas atau pengembangan kompetensi ya Bapak Ibu ya, yang akan mempermudah Bapak Ibu nanti dalam mengakses pembelajaran seperti itu. Nah, salah satu kami sudah mendaklanjuti arahan Presiden dan Wakil Presiden Merdeka Belajar tersebut dengan mengeluarkan surat edaran Menteri Pan-RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengembangan kompetensi bagi PNS melalui jalur pendidikan gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu banyak yang tahunya ini kalau dulu ada tugas belajar, ada izin belajar gitu ya, tapi nanti hanya ada tugas belajar saja seperti itu, dan ini hanya untuk PNS saja. Untuk P3K saat ini masih belum bisa untuk tugas belajar, mungkin seperti itu. Saya next ya, jadi dalam pencapaian visi, dalam pencapaian visi 2045 ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada 5 fokus ya dari 5 fokus presiden seperti itu. Dan salah satunya dalam pembangunan SDM ini harus kami dukung seperti itu, sehingga SE28 ini juga mendukung dalam fokusan pembangunan SDM. Nah, ini di tahun 2021 27 Juli 2021 kami juga sudah menerbitkan gitu ya Bapak Ibu Core Values ASN ini sudah di launching langsung oleh Bapak Presiden gitu ya. Dan di dalam salah satu dari Core Values ASN itu di kompeten ini ada nih yang terkait yang berhubungan gitu ya dengan pembelajaran. Jadi kompeten selalu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi harapan kami dengan kompeten ini ya Bapak Ibu ya, jadi pengembangan kompetensi itu merupakan tanggung jawab dari setiap ASN gitu. Jadi bukan lagi biro kepegawaian gitu, tapi ini benar-benar tanggung jawab dari ASN itu sendiri seperti itu. Nah, ini ekspektasi menjadi talent menjadi ASN banyak Bapak Ibu, kalau telah kami lihat kami melakukan penelitian gitu, banyak yang merasa kalau mau jadi ASN itu kesempatan untuk mengembangkan diri ya, untuk belajar, untuk dapat beasiswa mungkin itu lebih besar gitu dibandingkan non ASN seperti itu. Jadi kesempatannya lebih banyak gitu, dan ini juga kami dukung juga gitu dengan kebijakan-kebijakan kami. Lalu urgensi transformasi pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan. Jadi apa saja sih yang mendasari mengapa kami mencetuskan surat edaran ini ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah kebijakan tugas belajar sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti. Saat ini peraturan presidennya masih yang lama Bapak Ibu, masih yang 1961 seperti itu. Lalu yang kedua adanya transformasi metode dan model pembelajaran pandemi COVID-19. Jadi kalau dulu mungkin pembelajaran hanya bisa langsung tatap muka gitu ya Bapak Ibu ya, langsung ketemu dalam suatu ruangan, tapi saat ini sudah bisa mengakomodir untuk Zoom dan lain-lainnya seperti itu. Lalu yang ketiga adanya kesenjangan kualifikasi, kompetensi dan tuntutan kebutuhan peningkatan kompetensi bagi PNS. Yang keempat penyelesaian permasalahan-permasalahan yang terjadi
dalam pelaksanaan tugas belajar bagi PNS. Yang kelima, perubahan mindset tugas belajar yang merupakan penugasan untuk mendukung kinerja organisasi. Jadi kalau seumpama ini Bapak Ibu ya, yang paling ditekankan adalah perubahan mindset seperti itu. Jadi kita dalam belajar ini benar-benar juga kebutuhan dari organisasi gitu, bukan kepentingan pribadi gitu. Apabila ternyata memang kepentingan pribadi, mungkin tidak bisa disesuaikan untuk pangkat dan lain sebagainya. Nah, ini tujuannya untuk mendukung transformasi kebijakan bidang SDM aparatur. Nah, jadi apa saja sih yang berubah dari SE 4 tahun 2013 yang diubah ke dalam SE 28 tahun 2021. Jadi kami di SE 28 tahun 2021 kami memberikan fleksibilitas Bapak Ibu gitu. Tapi fleksibilitas ini baru bisa diterapkan apabila Bapak Ibu telah merevisi peraturan internal terkait tugas belajarnya. Yang pertama adalah usia maksimal tidak dibatasi sepanjang tidak dalam program ikatan dinas Bapak Ibu. Jadi kalau semama dulu dibatasi maksimal 35, maksimal 40, tapi sekarang tidak gitu, karena nanti akan saya jelaskan gitu ya terkait tugas belajar. Lalu yang kedua, ketika belajar yang bersangkutan tidak harus dibebas tugaskan. Ya kalau dulu tugas belajar harus dibebas tugaskan, tapi saat ini masih bisa tetap dalam jabatannya gitu. Kalau semua dirasa metode pembelajarannya itu bisa dilakukan semua setelah bekerja seperti itu. Lalu yang ketiga, mengakomodir double degree dan studi by riset gitu. Jadi kalau sama double degree dan studi by riset ini kan atau mungkin studi by riset ini bisa saja dilakukan dia tetap dalam bekerja seperti itu. Lalu yang keempat, pegawai dapat berkuliah pada institusi atau program studi yang berakreditasi C sepanjang di wilayah tersebut tidak terdapat program studi yang berakreditasinya B seperti itu. Jadi kalau seumpama di daerah Bapak Ibu atau di daerah sekitar nggak ada nih program studi ya Bapak Ibu yang akreditasinya B atau baik sekali gitu, nanti Bapak Ibu bisa gitu untuk kuliah gitu yang diakreditasinya C. Tapi syaratnya seperti yang tadi saya sampaikan, tidak ada yang akreditasinya B atau baik sekali. Lalu tidak ada batasan jarak sepanjang sistem pembelajaran mendukung gitu. Jadi yang bersangkutan tidak dibebas tugaskan. Jadi kalau semama dulu ada pembatasan maksimum 60 km ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi di sini tidak ada, jadi bisa lebih dari 60 km asalkan sesuai gitu ya Bapak Ibu, tidak mengganggu jam kantor seperti itu. Lalu yang selanjutnya mengakomodir pendidikan jarak jauh, kelas malam, Sabtu Minggu, sepanjang memiliki izin Kemendikbudristek. Ini izin Kemendikbudristek ini yang dimaksud adalah akreditasinya ya Bapak Ibu. Jadi semama untuk akreditasi PJJ itu sendiri gitu. Jadi kalau semama akreditasi PJJ-nya sesuai gitu, itu boleh Bapak Ibu. Lalu pembiayaan studi dapat melalui multi donor gitu. Jadi semama Bapak Ibu untuk biaya hidup bisa donor A, untuk perkuliahan bisa donor B, seperti itu. Ntar untuk penelitian mungkin bisa donor C. Jadi mengakomodir seperti itu. Next, ini pengembangan kompetensi PNS, ya jadi dasar hukumnya dari Undang-Undang 5 tahun 2014, lalu juga PP 11 dan juga PP 17 Bapak Ibu. Nah ini yang saya sampaikan, Peraturan Presiden nomor 12 tahun 1961 tentang pemberian tugas belajar. Saat ini sedang kami ubah Bapak Ibu, sudah kami usulkan gitu, tapi karena masih belum disahkan sehingga kami juga mengeluarkan surat edaran ini. Lalu di keputusan Menteri pertama tahun 1961 ini terkait peraturan pelaksanaan tentang pemberian tugas belajar di dalam dan di luar negeri. Lalu saat ini kami sudah mengeluarkan SE yang terbaru yaitu SE 28 tahun 2021. Ini Bapak Ibu, jadi tugas belajar ini adalah penugasan yang diberikan oleh PPK kepada PNS dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir melalui pendidikan formal. Jadi kalau semua kita lihat Bapak Ibu, apa sih yang membedakan dengan sebelumnya? Jadi tugas belajar adalah penugasan. Jadi siapa sih yang berhak untuk diberikan penugasan tugas belajar ini? Jadi kalau seumpama di kotak talenta Bapak Ibu, yang berhak untuk tugas belajar ini adalah yang berada di kotak 6, 7, 8, 9 gitu. Jadi biasanya yang di kotak di bawah 6 gitu, ini masih belum berhak untuk melakukan tugas belajar. Seperti itu. Lalu yang tadi saya sampaikan, tugas belajar ini harus sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah,
Ini tujuan apa sih yang ini capai dari tugas belajar? Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, yang tadi saya sampaikan juga ini HCDP, apa sih yang dimaksud dengan HCDP? Jadi, HCDP ini untuk melihat, oh dia sesuai tidak dengan kebutuhan organisasi. Lalu di tugas belajar ini, ada 4 kategori Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah tugas belajar, dibiayai, diberhentikan. Ini Bapak Ibu mungkin sekarang juga kenalnya dengan istilah tugas belajar gitu ya. Lalu ada yang tugas belajar dibiayai tapi tidak diberhentikan. Jadi dia tetap dalam jabatannya, itu juga ada. Ada juga dia yang dibiayai tapi tidak dibiayai tapi diberhentikan ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu juga ada yang terakhir, mungkin Bapak Ibu tahu istilah izin belajar ini adalah tidak dibiayai dan tidak diberhentikan. Jadi ada 4 kelompok Bapak Ibu gitu. Nah, untuk apa sih yang mendasari dia biasa dibiayai atau diberhentikan ini dari kebutuhan organisasi dan juga dari sistem penyelenggaraan pendidikannya. Seperti itu. Nah, ini sistem penyelenggaraan pendidikan jadi bisa perkuliahan daring, bisa double degree, studi bariset juga bisa. Next ini syarat-syaratnya Bapak Ibu. Kalau seumpama sebelumnya masa kerjanya minimal 2 tahun, tapi di SE ini bisa masa kerja minimal 1 tahun gitu ya. Nah ini ada perhitungan masa kerja pegawai ini untuk usianya Bapak Ibu. Lalu SKP 2 tahun terakhir predikatnya baik, sehat jasmani rohani, memenuhi persyaratan dan lulus seleksi, sama menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar. Lalu juga ada untuk rencana pengembangan kompetensi instansinya, ini yang tidak sedang dan juga tidak pernah, bisa dibaca lebih lanjut. Nah, ini ada perhitungan batas usianya Bapak Ibu. Jadi ini saya coba berikan simulasi ya, karena kalau semua di surat edarnya tidak diberikan di state usia gitu ya, seperti di SE3 di SE4 tahun 2013. Jadi ini kami berikan contoh Bapak Ibu, kalau semua PNS dia tugas belajar S1 gitu. S1 ini 4 tahun gitu ya. Diberhentikan dari jabatan dengan waktu normatif prodi maksimal 4 tahun. Batas usia pensiunnya 58 tahun gitu ya. Nah, kira-kira dia berapa sih usia yang diperbolehkan gitu ya untuk dia memulai tugas belajar gitu ya. Maksimumnya gitu ya. Jadi yang kita hitung pertama adalah masa pendidikan ditambah ikatan dinas. Jadi kalau seumpama untuk yang diberhentikan dan dibiayai gitu ya Bapak Ibu ya, itu nanti ikatan dinasnya itu 2N seperti itu Bapak Ibu gitu. Nah ini ada plus satu ini kalau kita hitung sebagai kalau seumpama seseorang tersebut melakukan perpanjangan 1 tahun. Jadi kalau seumpama perpanjangan ini hanya diperbolehkan maksimum 1 tahun. Kalau sebelumnya itu bisa 2 tahun, 3 tahun, tapi saat ini hanya boleh 1 tahun gitu. Nah ini masa pendidikannya N+1, ini masa pendidikan, ini 2 dalam kurung N+1, ini untuk ikatan dinas. Sehingga didapatkan dari masa pendidikan dan masa ikatan dinas ini ada 15 tahun, sehingga maksimum untuk memulai gitu ya, kalau semua orang pensiunnya umur 58 gitu ya, maksimum dia bisa melakukan kuliah S1 itu usia 43 tahun. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi contohnya yang tadi saya sampaikan, mungkin untuk nomor 2 dan 3 ini case-nya berbeda, tetapi intinya hampir sama seperti yang tadi saya sampaikan. Lalu yang di sini Bapak Ibu diselenggarakan tugas belajar ini pada perguruan tinggi, bisa dalam negeri luar negeri. Kalau dulu hanya bisa perguruan tinggi negeri saja ya Bapak Ibu ya sama kedinasan, tapi sekarang sudah mengakomodir untuk perguruan tinggi swasta. Dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam atau Sabtu Minggu, sepanjang telah memiliki izin atau persetujuan penyelenggaraan program studi dari Kemendikbud. Nah, di tahun 2022 Kemendikbudristek sudah menerbitkan Surat Edaran Dirjen Dikti nomor 2 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa melihat gitu ya, apa saja persyaratannya dan lain-lainnya gitu ya. Nah, ini juga bisa mengakomodir double degree. Nah, program studinya Bapak Ibu harus sesuai dengan HCDP instansi, penyelenggaranya bisa jenis akademik, vokasi atau profesi. Akreditasinya ini minimal B atau baik sekali, tapi tadi yang saya sampaikan bisa C atau baik apabila di daerah Bapak Ibu atau daerah sekitarnya
itu tidak ada yang akreditasi B atau baik sekali. Dan ini merupakan suatu diskresi Bapak Ibu yang akreditasi C, sehingga harus atas persetujuan Menteri Pan-RB gitu. Nah, untuk program studi perguruan tinggi luar negeri harus diakui oleh Kemendikbud karena ada beberapa Bapak Ibu yang ketika seumpama dia sudah kuliah gitu di luar negeri, ketika balik ternyata ijazahnya tidak bisa diakui oleh Kemendikbud gitu. Kenapa? Karena tidak masuk ke dalam list perguruan tinggi luar negeri yang sudah tercertified oleh Kemendikbud seperti itu. Next, ini pendanaannya bisa APBN, APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat gitu ya. Ini bisa diatur oleh masing-masing PPK. Nah, ini juga bisa berasal dari satu sumber dana sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama. Dan itu juga persyaratan lainnya apabila dari lembaga donor juga memperbolehkan untuk multi donor seperti itu Bapak Ibu. Ini jangka waktunya, ini jangka waktu normatif ya Bapak Ibu ya, karena ada perbedaan gitu antar masing-masing program studi di masing-masing universitas gitu. Jadi ini jangka waktunya, ini batas waktu normatif. Nah, ini jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS. Seperti itu. Ini perpanjangan waktu tugas belajar hanya bisa maksimum 2 semester atau 1 tahun. Jadi perpanjangannya pertama diberikan 1 semester, setelah itu tidak, kalau semua masih belum selesai diberikan lagi 1 semester. Nah, ada kriteria Bapak Ibu untuk perpanjangan. Yang pertama adalah perubahan kondisi sistem studi atau perkuliahan, itu lalu keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar. Yang ketiga, penyelesaian tugas studi membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar. Nah, yang perpanjangan ini dapat dikecualikan kalau seumpama dalam keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat atau instansi yang berwenang. Seperti itu. Lalu juga perpanjangan ini juga dihitung sebagai masa waktu tugas belajar, sehingga tadi ketika ikatan dinas itu juga dihitung. Seperti itu. Nah, dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status tugas belajar PNS yang bersangkutan. Nah, ini tugas belajar berkelanjutan. Jadi mungkin kalau semua Bapak Ibu dari sudah S2 gitu ya, sedang kuliah S2 lalu ternyata ditawarin nih untuk langsung S3. Ini mengakomodir Bapak Ibu, tapi harus disesuaikan mungkin ya dengan batas usia yang tadi kita hitung. Apakah kira-kira dapat menyelesaikan ikatan dinas atau tidak, seperti itu. Nah, selain itu juga ada syarat lainnya. Itu harus persetujuan PPK dan juga berdasarkan HCDP instansi. Lalu juga paling rendah ini untuk IPK-nya adalah cum laude gitu atau setara. Lalu tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu pastinya dan mempertimbangkan sisa masa kerja. Lalu juga ada juga kita bilangnya tugas belajar biaya mandiri ya Bapak Ibu, itu ya tugas belajar yang tidak dibiayai gitu ya. Ini bisa gitu. Nah, tugas biaya mandiri ini tadi ketentuannya itu mutatis mutandis dengan yang tugas belajar yang dibiayai seperti itu. Ini untuk ikatan dinasnya Bapak Ibu. Jadi karena tadi kita ada 4 kelompok, maka ada 4 kelompok ikatan dinas juga. Ada yang 2 kali gitu untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan dan dibiayai gitu. Ada yang 1 kali. Ini kalau seumpama dia diberhentikan tapi dibiayai, tidak dibiayai atau salah satunya seperti itu. Lalu kalau seumpama mungkin kalau istilahnya izin belajar gitu ya Bapak Ibu ya, itu yang tugas belajar biaya mandiri tidak diberhentikan, ini tidak ada ikatan dinas seperti itu. Nah, ini kalau semama yang tugas belajar berkelanjutan, maka ikatan dinasnya ini kumulatif seperti itu. Nah, sebelum tugas belajar, PNS itu harus menandatangani perjanjian tugas belajar yang isinya ada subjek perjanjiannya, ada kesepakatan para pihak dan juga objek. Jadi ada terkait perguruan tingginya, program studi, akreditasi, lama waktunya, hak kewajibannya apa, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar, dan penyelesaian sengketa. Nah, ini biasanya yang rawan ya Bapak Ibu. Jadi kalau seumpama ada yang tidak selesai gitu ya tugas belajarnya, mungkin kita akan lebih melihat ke perjanjian tugas belajarnya karena ini merupakan perjanjian antar dua belah pihak seperti itu. Nah, ini PNS yang sudah selesai tugas belajar wajib melapor paling lama 15 hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar gitu, berarti 3 minggu gitu ya. Nah, ini pembatalan dan juga penghentian ini bisa Bapak Ibu baca. Mungkin kita next ya. Nah, ini untuk pemantauan dan evaluasi, ini
akan dilakukan oleh PPK masing-masing Bapak Ibu. Nah, hasil pemantauan ini juga dievaluasi dan dijadikan bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi. Nah, ketentuan lain-lain ini kami banyak nih Bapak Ibu dari daerah-daerah mungkin ya yang mengajukan ke kami terkait persetujuan program studi akreditasi C. Jadi untuk persetujuan program studi akreditasi C atau baik ini diajukan oleh PPK Bapak Ibu PPK kepada menteri kami, Kementeri Pan-RB gitu ya, atau pejabat yang berwenang gitu ya, biasanya ini sekretaris daerah gitu ya, mungkin atas nama PPK nanti mengajukan ke kami disertai juga surat pernyataan yang menyatakan bahwa di daerahnya atau daerah sekitarnya itu tidak terdapat perguruan tinggi dengan program studi minimal B atau baik sekali gitu. Nah, untuk akreditasi C ini hanya untuk pegawai yang tidak diberhentikan dari jabatan gitu. Dan pembiayaannya nih bisa biaya mandiri atau kalau seumpama dibiayai oleh APBN APBD yang sumber lain yang sah, maka ketentuan akreditasinya mengikuti dari penyedia dananya seperti itu. Nah, berikut ada contoh dari surat pernyataannya yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa susun dan kirimkan ke kami. Nah, ini syaratnya adalah ditandatangani oleh PPK, ditujukan oleh menteri, atau semua kalau PPK berhalangan atas nama PPK yang penandatangannya PYB itu boleh, atau Pasekda gitu ya. Nah, ini tadi surat pernyataan pegawai tidak diberhentikan, bisa biaya mandiri seperti itu. Nah, ini juga suratnya bisa diajukan Bapak Ibu, tidak harus diantar ke kantor kami, tapi juga bisa melalui email persuratan@menpan.go.id. Seperti itu. Nah, saat ini kami banyak menerima untuk akreditasi C ini mostly itu untuk pemenuhan bidan gitu ya Bapak Ibu ya, karena kami sadari karena di tahun 2026 kalau nggak salah bidan itu sudah harus pendidikannya udah harus profesi gitu ya, karena apabila tidak profesi nanti untuk surat izin praktek mandirinya itu akan dicabut seperti itu. Kami juga saat ini sedang berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan juga Badan Kepegawaian Negara untuk penyelesaian pemenuhan profesi bidan tersebut seperti itu. Ini Bapak Ibu, ini ketentuan lain ada bagi pegawai yang dipertahankan dari jabatan dan pemberian melalui donor, ini wajib memilih program studi akreditasi B atau baik sekali gitu. Lalu tindak lanjut SC28, kami telah menyurati kepada PLT Kepala BKN tanggal 16 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa ijazah dengan program studi paling kurang akreditasi C atau baik dapat mengusulkan pencantuman gelar akademik. Ya, ini hanya pencantuman gelar akademik saja Bapak Ibu, tidak mengubah ke pangkat seperti itu Bapak Ibu ya. Dengan ketentuan ijazah diperoleh dari program studi yang terakreditasi bagi ijazah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi dalam negeri, ijazah yang diakui oleh Kementerian Dikti, ya Dikbudristek bagi ijazah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi luar negeri, dan ijazah diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti itu.